Menjadi kaya adalah impian bagi banyak orang, tak terkecuali Catalina yang ada di film Sintetas no Hay Paraiso. Gadis berusia 15 tahun itu rela menghalalkan segala cara untuk bisa menggapai impiannya, yaitu menjadi sultan di usia muda cuy. Dia pun memilih jalan yang terbilang cukup ekstrim, namun sebenarnya terlihat biasa aja di negara tersebut. Karena teman-teman seumurannya ya kebanyakan ngelakuin hal yang sama kayak gitu dan menjadi seorang lonsai. Lantas bagaimanakah cerita Catalina dalam menggapai mimpinya itu? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Catalina dan abangnya yang bernama Byron yang sedang sarapan sebelum pergi ke sekolah. Catalina berbicara kepada ibunya bahwa ia tak ingin melanjutkan sekolah karena menurutnya itu hanya membuang-buang waktu. Apalagi para pengajar di sana otaknya tuh pada nggak beres banget cuy. Lihat siswi yang gede dikit nih semangkanya langsung diimingi nilai yang tinggi kalau si siswi itu mau nemenin Pak Guru melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun di sini sang ibu bilang dengan nada yang cukup keras agar mereka tetap menyelesaikan pendidikan SMA mereka. Sepulang sekolah, Catalina pun mangkal bersama seorang sahabat seumurannya yang bernama Jessica. Jessica ini ternyata merupakan seorang pekerja keras yang sering dapat tawaran untuk nemenin bos-bos kartel yang ada di Kolombia setiap akhir pekan cuy. Di sini sebenarnya para kartel ini banyak yang mengagumi kecantikan Catalina. Namun sayangnya semongko besutan Catalina rata habis cuy. Jessica pun menyarankan kepada Catalina agar dia melakukan operasi untuk memperbesar semongkonya. Dan Catalina pun meminta bantuan kepada Jessica untuk dicarikan bos kartel yang mau membiayai operasinya. Dan karena iba, ia pun berjanji akan memperkenalkannya dengan kartel yang sangat tajir. Sepulang mangkal, Catalina pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Albeiro. Namun di sini Albeiro memarahi Catalina yang masih saja bergaul dengan Jessica yang merupakan cewek rumahan, maksudnya murahan. Catalina yang lagi bad mood akhirnya balik memarahi Albeiro. Albeiro tak patah semangat. Ia yang udah sakne meminta kepada Catalina untuk mau melakukan perpusrengan duniawi. Namun di sini Catalina menolak dan dia berjanji untuk gak ngelakuin hal itu sampai usianya mencapai 15. Keesokan malamnya Jessica mengajak Catalina untuk bertemu dengan seorang kartel yang katanya ingin melaksanakan tarung 1 lawan 3 sekaligus. Namun seusai melakukan negosiasi dengan Jessica, ujung-ujungnya si kartel ini hanya ingin bersama Jessica dan seorang temannya. Dan untuk kesekian kalinya Catalina pun dianggurin begitu aja cuy. Catalina pun bersedih dan hanya bisa menunggu teman-temannya selesai dengan urusan mereka. Saat itu seorang anak buah kartel datang dan bertanya apa yang terjadi. Catalina menjawab bahwa dia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk bisa memperbesar semongkonya. Dengan memanfaatkan Catalina, anak buah itu berani memberikan uang jika Catalina mau melakukan perpusrengan duniawi dengannya. Dan akhirnya dengan begitu polos, Catalina pun langsung diajak ke kandang sapi dan dia akhirnya diperkusi oleh pria-pria kencrot yang ternyata nggak ada duitnya cuy. Di sisi lain, Albeiro dengan sepeda BMX-nya bertanya kepada si ibu Catalina di mana Catalina berada. Namun sang ibu yang bernama Hilda itu menjawab bahwa dia nggak mengetahui keberadaan Catalina. Dan akhirnya Albeiro pun dipersilahkan menunggu di dalam rumah. Namun di sini karena si ibu ternyata mantap juga nih, pikirannya Albeiro pun mulai main-main ke dunia fantasi cuy. Apalagi dasternya si ibu juga transparan gitu cuy. Makin-makin lah si Albeiro ini pikirannya. Dan singkat cerita karena udah terlalu malam, Albeiro pun akhirnya pulang sambil terus mikirin ibunya Catalina. Setelah kejadian semalam, Catalina sangat depresi. Di dalam kamar, sang ibu dan kakaknya terus menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Catalina hanya diam dan menangis. Sampai teman-temannya datang dan memberitahunya kalau kartel kaya yang dijanjikan Jessica sebelumnya menghubunginya. Dan sang kartel menginginkan kehadiran Catalina di sebuah pesta ulang tahun mereka. Dan mereka juga memberikan uang muka yang cukup besar sehingga membuat Catalina menjadi langsung bangkit cuy.
Karena sangat puas dengan geprekan yang diberikan Catalina, bos kartel ini pun akhirnya memberikan uang yang diminta oleh Catalina sebelumnya, yaitu sebanyak 5 juta peso. Dengan ditemani Jessica, ia pun mendatangi berbagai dokter-dokter, namun sayangnya mereka malah meminta dengan harga yang jauh dari perkiraan Catalina. Sampai akhirnya salah satu dokter mau mempertimbangkan kekurangan uang Catalina, asalkan Catalina mau menservis dokter itu. Setelah mendapatkan jadwal operasi yang akan dilaksanakan dalam 2 minggu lagi, ia memutuskan pergi ke tempat temannya karena operasi akan dilaksanakan di luar Kolombia. Sementara hari-hari berlalu, ternyata saat Catalina pergi keluar kota mencari dokter, Albeiro ini diam-diam mendatangi rumah Catalina dan bertemu dengan Hilda, sembari beralasan ia ingin menunggu Catalina di rumah. Dan karena sakne yang kian memuncak, Albeiro pun akhirnya kilaf, dan Hilda yang merupakan seorang single parent juga pada akhirnya menikmati singkong keju susu buatan Albeiro. Hingga saat Albeiro akan bergegas pulang, sang ibu malah minta nambah sekali lagi cuy. A few moments later. Hingga pada akhirnya aksi mereka diketahui oleh Byron. Sang ibu pun langsung menjelaskan bahwa selama ini sebenarnya ibu merasa kesepian. Mendengar hal itu, akhirnya Byron pun memaafkan dan memaklumi kebutuhan logis ibunya itu. Dia juga berjanji untuk gak memberitahu kejadian ini kepada Catalina. Singkat cerita, sebelum melakukan operasi, Catalina teringat bahwa besok adalah hari ulang tahunnya yang ke-15. Dia pun akhirnya pulang dan keluarga serta teman-teman Catalina merayakan hari ulang tahun Catalina di rumah mereka. Albeiro lantas menagih janji Catalina yang katanya ingin melaksanakan perpusrengan duniawi saat berusia 15. Guna mengakali dirinya yang takut ketahuan kalau udah nggak PW, Catalina memberikan alkalin kepada Albeiro agar dia nggak menyadari kalau Catalina ini udah nggak PW. Dan suara nganu Catalina pun membuat sang ibu menjadi meriang. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, operasi Catalina pun berjalan dengan lancar. Ia sangat senang karena kini ia semakin percaya diri. Jessica memberitahu bahwa ada seorang bos yang ingin menggunakan jasanya. Dan Catalina tentunya langsung menerima tawaran itu cuy. Singkat cerita, pertemuan Catalina dengan bos kartel pun terjadi. Pria yang bernama Marcial itu ternyata jatuh cinta sejak pandangan pertama pada Catalina dan ingin menjalin hubungan serius dengan Catalina. Catalina pun menerima cinta Marcial dengan syarat Marcial harus membantu mewujudkan cita-citanya untuk menjadi pemenang dalam lomba ajang kecantikan Miss Colombia. Dan untuk menyenangkan hati calon istrinya itu, Marcial pun berjanji akan mensupportnya dengan sangat maksimal. Gak pakai banyak cincong, keesokan harinya Marcial pun langsung mendatangi juri kontes lomba ajang kecantikan itu. Dia pun memberikan cek senilai 40 juta peso agar Catalina keluar sebagai juara di ajang kecantikan tersebut. Dan saat perlombaan berlangsung, Catalina berhasil lolos sampai ke tahap final. Namun sayangnya juri kontestan itu berkhianat dan memilih lawan Catalina sebagai juara 1 dari lomba itu. Walaupun Catalina nggak menjadi juara, Catalina tetap menjadi sangat populer dan foto-fotonya terpampang di setiap majalah dan juga papan iklan. Di sela-sela itu, juri kontes kemarin yang takut juga mengembalikan cek milik Marcial. Dan sebagai gantinya, Marcial memberikan cek senilai 40 juta dolar itu kepada Catalina agar dirinya nggak bersedih lagi. Melihat kemewahan yang diberikan Marcial kepada Catalina, Jessica pun sedikit iri dengannya. Karena biar bagaimanapun Jessica adalah orang yang memperkenalkan mereka berdua. Dan lalu pada keesokan harinya, Catalina pun pulang ke rumah dan membagikan uang yang sangat banyak kepada abang dan juga orang tuanya. Catalina juga memberikan Byron sebuah mobil yang bisa digunakan sebagai taksi. Namun sayangnya Byron malah menggunakan taksi itu untuk tindakan kriminal. Hingga akhirnya saat menjalankan tugas berikutnya, Byron pun terlibat kejar-kejaran dan naas ia pun meninggoy seketika. Dan Byron pun akhirnya dimakamkan bersama dengan sepeda motornya. Guna meredam kesedihan sang kekasih, Albeiro lantas memeluk dan memberikan kecupan kepada Catalina.
Namun sialnya salah seorang pengawal Martial ternyata berada di sana dan berhasil memotret kebersamaan mereka saat di pemakaman itu. Martial lantas menyuruh anak buahnya untuk mencari info mengenai Albeiro. Sementara itu, karena udah kelewat bucin, Martial ini malah memohon agar Catalina meninggalkan Albeiro dan menikah dengannya. Dan Catalina guna menggapai mimpi-mimpinya, akhirnya ia pun mau menikah dengan pria yang gak dicintainya. Di sisi lain, Albeiro memantapkan pilihannya untuk menetap bersama dengan ibu Catalina. Dan dari kejauhan, anak buah Martial yang sedang ditugaskan untuk mencari info tentang Albeiro mendapati Albeiro dan Hilda yang sedang bersama-sama. Dan mereka beranggapan bahwa Albeiro adalah ayah tiri Catalina. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Catalina datang dan meminta agar dia diantarkan ke dokter karena semongkonya udah gatal-gatal. Di saat yang sama, ia pun melihat foto ibunya bersama Albeiro. Catalina yang syok segera pulang ke rumahnya dan melabrak ibunya sendiri karena foto tersebut. Dan ia pun bersumpah bahwa ia gak akan mengenal Albeiro lagi. Saat di bandara, Catalina sangat muak dengan semua yang sudah terjadi pada orang-orang terdekatnya yang mengkhianatinya. Ditambah Catalina juga sebenarnya udah sangat bosan dengan suaminya. Jessica pun memiliki ide agar Catalina menyingkirkan Martial supaya hartanya bisa dia kuasai. Catalina pun punya ide cemerlang. Mereka lalu menemui polisi setempat dan berencana menjebak suaminya yang menjalankan bisnis jual beli barang haram. Dan di hari berikutnya, anak buah Martial pun satu persatu mulai diringkus kepolisian. Namun meski begitu, Martial ternyata sama sekali gak gentar dengan penangkapan anak buahnya. Beberapa hari setelahnya, gatal-gatal pada semangkuk Catalina mulai kambuh dan sekarang semakin parah. Dokter mengatakan bahwa tempat Catalina memasang silikon yang dulu adalah klinik ilegal, dan akibatnya semongkok Catalina pun menjadi busuk. Dokter menyarankan satu-satunya jalan adalah dengan melepaskan silikonnya. Dan setelah 6 bulan masa penyembuhan, Catalina akan kembali normal dengan semongko ratanya seperti dulu. Catalina yang mendengarnya tentu sangat syok. Namun beruntungnya Martial tetap mencintai Catalina dan lantas menenangkan Catalina. Nah, disinilah titik baliknya. Pada keesokan harinya, Jessica pun mulai melancarkan aksinya untuk merebut suami sahabatnya itu. Bahkan Jessica meminta terang-terangan untuk menikahinya. Di sini untungnya Martial menolak keinginan Jessica dan dia merasa bahwa dia benar-benar udah bucin banget dengan Catalina. Jessica pun gak kehabisan akal. Dia berkata bahwa dia memiliki sebuah rahasia yang membuat Martial menjadi sangat membenci Catalina dalam sekejap. Dan keesokan harinya di rumah sakit, Jessica pun memberikan bukti rekaman suara saat Catalina bersekongkol dengan polisi untuk bisa menangkap Martial dan menguasai hartanya. Seketika Martial pun terdiam dan langsung pergi meninggalkan Catalina tanpa membayar biaya rumah sakit. Nah, di sini sang pengawal membuka kartu Jessica dan bilang kalau selama ini Jessica telah mengkhianatinya selama Catalina berada di rumah sakit. Pengawal itu juga bilang kalau selama ini dia menyimpan rasa kepada Catalina. Singkat cerita, Catalina pun kembali ke kota asalnya dan dia berpamitan dengan semua sahabat seperjuangannya sembari menceritakan kebusukan Jessica dan juga mantan kekasihnya. Catalina juga bilang kalau Catalina akan pergi dan gak akan kembali lagi. Sebelum pergi, Catalina yang sudah sangat depresi membuat sebuah rencana untuk bisa menyingkirkan Jessica. Ia meminta bantuan kepada anak buah Martial untuk menggunakan jasa pencabut. Dan setelah memberikan ciri-ciri serta lokasi, anak buah Martial pun segera menghubungi rekannya untuk menuju ke TKP. Namun naas, ternyata ciri-ciri dan lokasi yang diberikan Catalina adalah sebuah rekayasa. Dan bukan Jessica yang berada di sana, melainkan adalah Catalina. Dalam waktu singkat, polisi pun mulai berdatangan dan mereka menemukan sebuah buku yang bisa dijadikan petunjuk penangkapan atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Martial guna membalas dendamnya. Dan lalu film pun selesai.